Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat, tetap jaga kesehatan dan selalu semangat. Hari ini kita akan belajar tematik, tapi sebelumnya kalian siapkan dulu alat tulisnya, siapkan buku paketnya, dan jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Kita akan belajar tematik mengenai hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dan menjaga kebersihan lingkungan sebagai wujud tanggung jawab masyarakat. Simak penjelasannya ya. Kewajiban sebagai warga masyarakat. Apa itu kewajiban? Ada yang masih ingat tidak? Ini dari kelas 2. Mengenai kewajiban ini sudah dibahas ya. Nah, kita bahas bareng-bareng nih. Pengertian kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Itu adalah kewajiban. Lalu apa sih kewajiban sebagai warga masyarakat itu? Adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang. Seseorang itu adalah sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Itu adalah kewajiban sebagai warga masyarakat. Lalu apa saja sih kewajiban kita sebagai warga masyarakat itu? Nah, ini bentuk-bentuk kewajiban sebagai warga masyarakat ya. Yang pertama, mematuhi aturan yang berlaku dalam masyarakat. Contoh aturannya misalkan mengikuti kerja bakti, kemudian membayar iuran sampah, kemudian ketika kita keluar rumah itu harus misalkan di masa pandemi harus menggunakan masker. Itu adalah aturan yang berlaku di masyarakat. Masih banyak ya aturan yang berlaku di masyarakat. Kemudian yang kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Tidak mengganggu ketenangan masyarakat yang lain. Misalkan kita sedang menyetel radio atau televisi, itu sampai mengganggu keluarga atau tetangga yang lain, itu tidak boleh. Atau misalkan kita membuat keributan di lingkungan masyarakat, itu adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan setempat, misalnya kerja bakti membersihkan lingkungan, kemudian kerja bakti dalam membersihkan masjid atau memakmurkan masjid, itu harus ada kerjasama ya. Kemudian musyawarah warga masyarakat, musyawarah dalam menentukan jadwal ronda malam, misalkan itu adalah kegiatan yang harus ada, yang harus kalian ikuti kalau kalian sebagai warga masyarakat. Kemudian yang keempat, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal ya, harus saling menyapa antara tetangga yang satu dengan tetangga yang lainnya, tidak boleh saling cuek ya. Kemudian misalkan tetangganya agamanya bukan Islam, kita Islam, kita harus saling menghormati. Kemudian yang kelima, membantu tetangga yang terkena musibah. Misalkan tetangga kita ada yang sakit, itu kita harus menjenguknya atau kita membantunya. Yang keenam, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Dengan cara apa? Misalkan membuang sampah pada tempatnya, kerja bakti membersihkan lingkungan ya. Yang ketujuh, menjaga keamanan lingkungan tempat tinggal, yaitu dengan mengadakan ronda malam ya. Atau misalkan kita biasakan kalau ada tamu itu harus lapor 1 kali 24 jam misalkan ya. Kalau sudah melaksanakan kewajiban, pasti kita akan mendapatkan hak. Lalu hak itu apa ya? Nah, kita bahas bareng-bareng pengertian hak. Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunanya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Atau singkatnya nih, Miss Ati kasih sesuatu yang lebih mudah diingat. Hak itu adalah sesuatu yang harus kalian dapatkan setelah melakukan kewajiban atau melaksanakan kewajiban. Itu adalah pengertian hak supaya lebih diingat ya. Lalu, apa sih hak sebagai warga masyarakat? Hak sebagai warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukannya itu sebagai warga masyarakat. Nah, itu adalah pengertian hak sebagai warga masyarakat. Apa saja sih hak sebagai warga masyarakat itu? Nah, yang pertama adalah mendapatkan perlindungan hukum. Misalkan
tadi kewajiban kalian adalah mentaati peraturan di lingkungan setempat. Ketika keluar rumah menggunakan kendaraan bermotor, kalian harus menggunakan helm misalkan. Kalian ketika tidak menggunakan helm pasti akan kena tilang lain sebagainya. Yaitu adalah ketika kena tilang itu kalian mendapatkan perlindungan hukum dengan tidak diberikan hukuman yang semena-mena ya. Kemudian mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Setiap warga masyarakat itu berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Menikmati lingkungan yang bersih. Tadi kewajiban kalian itu adalah menjaga kebersihan lingkungan. Berarti hak kalian adalah menikmati lingkungan yang bersih ya. Hidup tenang dan damai. Tadi kewajibannya adalah kalian harus menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan setempat. Berarti hak kalian adalah apa? Hidup tenang dan damai. Bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. Tadi harus menghormati antar sesama tetangga. Yaitu kalau tetangganya misalkan beragama yang berbeda, itu haknya warga masyarakat adalah bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agamanya. Tidak boleh saling mengganggu, tidak boleh saling mengejek. Kemudian berpendapat dan berorganisasi, itu hak sebagai warga masyarakat. Tadi misalkan bermusyawarah, itu kan kewajibannya. Ketika bermusyawarah, kalian sebagai warga masyarakat itu berhak untuk mengeluarkan pendapat, berhak untuk melakukan atau mengikuti organisasi, itu berhak ya. Mengembangkan kebudayaan daerah. Kewajiban kalian adalah misalkan sebagai warga masyarakat itu yang nyambung dengan kebudayaan daerah itu kewajibannya adalah menghargai kebudayaan daerah lain. Haknya kalian adalah mengembangkan kebudayaan daerah masing-masing. Misalkan mengembangkan tari jaipong dari Jawa Barat, itu boleh ya. Kemudian Miss Ati kasih tambahan nih, perbedaan hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab. Apa sih perbedaannya, Miss? Nih, Miss Ati jelaskan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Tadi kewajiban sebagai warga masyarakat kan sudah dijelaskan. Itu harus dilaksanakan. Setelah melaksanakan kewajiban, kalian akan mendapatkan hak. Hak itu adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh seseorang setelah melaksanakan kewajiban. Kalau kalian tidak melaksanakan kewajiban, kalian juga sebetulnya tidak seharusnya menuntut hak kalian ya, karena hak itu adalah sesuatu yang harus kalian dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Kemudian tanggung jawab itu apa? Tanggung jawab adalah sikap kalian dalam melaksanakan kewajiban, kemudian sikap kalian dalam menggunakan hak, dan berani menanggung akibat dari pelaksanaan kewajibannya, dan berani mengambil akibat atau menanggung akibat dari ketika menggunakan haknya. Itu adalah tanggung jawab. Nah, pelaksanaan ketiganya itu antara hak, kewajiban, tanggung jawab harus dilaksanakan secara seimbang. Tidak boleh misalkan kalian menuntut haknya saja tapi tidak mau melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Itu tidak bisa seperti itu. Berarti itu tidak dilaksanakan secara seimbang. Misalnya contoh pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Contohnya, pada hari libur, Pak Umar berencana pergi berlibur bersama keluarganya. Ini berhak ya, hak Pak Umar nih ya. Pak Umar berhak melaksanakan berlibur bersama keluarganya. Pada hari yang sama, warga di tempat Pak Umar tinggal mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan. Tadi kerja bakti membersihkan lingkungan ini termasuk ke dalam kewajiban sebagai warga masyarakat ya. Sebagai warga masyarakat yang baik, Pak Umar memutuskan untuk menunda berlibur bersama keluarganya karena harus mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan. Ini adalah bentuk kewajiban yang diikuti oleh Pak Umar sebagai warga masyarakat. Pada saat kerja bakti, Pak Umar berperan membersihkan selokan dan membuang sampah-sampah pada tempatnya. Ini adalah bentuk tanggung jawabnya. Ya. Ketika Pak Umar melaksanakan kewajibannya sebagai warga masyarakat, yaitu mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan, tanggung jawabnya adalah ketika kerja bakti itu berperannya membersihkan selokan dan membuang sampah-sampah pada tempatnya. Ini adalah bentuk tanggung jawabnya. Kemudian, sehingga membuat lingkungan menjadi bersih, ini adalah
hak Pak Umar sebagai warga masyarakat dan juga hak Pak Umar dan keluarganya sebagai warga masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang bersih karena sudah melakukan kewajibannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Supaya lebih paham nih, Miss Ati kasih kesimpulan atau ini ya, bagan. Contoh pelaksanaan hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Di sini ada kewajiban. Kemudian tadi kewajibannya Pak Umar itu adalah menjaga kebersihan lingkungan. Ya, menjaga kebersihan lingkungan yang diikutinya adalah mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan. Kemudian kewajiban itu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Yaitu bentuk tanggung jawabnya bagaimana? Yaitu dengan ikut kerja bakti membersihkan selokan, membuang sampah pada tempatnya. Ini adalah bentuk tanggung jawab Pak Umar dalam melaksanakan kewajiban menjaga kebersihan lingkungan. Setelah melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, Pak Umar berhak mendapatkan haknya, yakni haknya itu adalah menikmati kebersihan, menikmati lingkungan yang bersih. Nah, ketika kalian sudah mendapatkan hak, itu juga hak kalian harus digunakan dengan penuh tanggung jawab. Tidak boleh mengganggu hak yang lain, hak orang lain. Contohnya mentang-mentang kalian sudah mendapatkan hak kalian menikmati lingkungan yang bersih, jadi seenaknya aja di lingkungannya, sehingga mengganggu hak orang lain ketika menikmati lingkungan yang bersih itu. Tidak melaksanakan haknya dengan penuh tanggung jawab, itu tidak boleh ya. Ketika kalian melaksanakan kewajiban harus dengan penuh rasa tanggung jawab. Ketika menggunakan hak juga kalian harus penuh tanggung jawab, tidak boleh seenaknya ya. Ini adalah contoh pelaksanaan hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Semoga bisa dipahami ya. Menjaga kebersihan lingkungan sebagai perwujudan tanggung jawab warga masyarakat. Setiap manusia mempunyai kewajiban terhadap lingkungannya ya, yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Contohnya, contoh kewajiban contoh tanggung jawab dalam memelihara lingkungannya yaitu merawat tanaman, membuang sampah pada tempatnya, sehingga kalian layak untuk mendapatkan hak seperti merasakan lingkungan yang bersih, menghirup udara yang sejuk, serta terbebas dari penyakit dan bencana. Ini adalah wujud tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Tadi kewajibannya adalah menjaga kebersihan lingkungan, bentuk tanggung jawabnya adalah merawat tanaman, membuang sampah pada tempatnya. Haknya adalah merasakan lingkungan yang bersih, menghirup udara yang sejuk, serta bebas dari penyakit dan bencana. Atas perhatiannya, demikian yang bisa Miss Atik jelaskan. Semoga bisa dipahami. Jika ada yang belum bisa dipahami, nanti boleh ditanyakan ke Miss lewat WA masing-masing ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.